Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sampailah kita pada koneksi antar materi modul 1.2. Bersama saya Siti Aminah, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMPN 4 Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada kali ini kita akan menggunakan model refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Untuk poin pertama yaitu peristiwa, terdapat dua hal yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2. Yang kedua yaitu kaitan antara modul 1.1 dan 1. Salah satu momen penting yaitu ketika saya mendapatkan kesempatan mempelajari dan mengimplementasikan materi yang ada dalam modul 1.1 dan modul 1.2 serta merefleksikan setiap pembelajaran yang dialami. Karena pada modul 1.1 dan 1.2 merupakan modul yang sangat berguna sebagai landasan dan dasar kita sebagai pendidik. Yang kedua yaitu yang menantang bagi saya saat proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu membagi waktu dalam melaksanakan tanggung jawab serta melaksanakan aksi nyata pada setiap modul yang dipelajari. Yang mana ketika kita membagi waktu, kita perlu keyakinan dan konsisten dalam diri, memprioritaskan mana tugas yang akan kita kerjakan lebih dulu dan dalam mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari, tentunya banyak hal yang menantang, seperti kita harus melakukan sesuatu bukan hanya sekedar perencanaan. Hal menantang tersebut tentunya menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana kita menjalankan peran-peran kita sebagai guru penggerak. Ketiga yaitu yang mencerahkan saya ketika mengalami proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu saat berada di ruang kolaborasi dan elaborasi di pembelajaran yang mana di sana saya bertemu dengan Ibu fasilitator hebat, Ibu Erlinawati MPD, dan Ibu pengajar praktik, Ibu Desi Fitriani MPD, serta instruktur yang ada. Masya Allah, banyak sekali ilmu-ilmu motivasi yang mereka sampaikan sehingga tentunya dapat mencerahkan pemahaman saya tentang modul titik 1 hingga modul titik 12. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Pada modul 1.1, bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menguatkan bahwa pendidikan harus berpihak kepada murid. Maksudnya segala sesuatu yang diambil harus mengacu kepada murid, seperti penguatan kompetensi murid. Murid bukanlah menjadi objek pembelajaran, tetapi merupakan subjek pembelajaran. Hal ini sejalan dengan nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak yang dipelajari dalam modul 1.2. Yang kedua yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus memahami kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal tersebut tentu sejalan dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan well-being dalam ekosistem sekolah yang dipelajari di modul 1.2. Selanjutnya, guru juga merupakan sebagai among sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mana guru sebagai role model, sebagai teladan bagi murid demi mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dijelaskan pada modul 1.2. Selanjutnya yaitu tentang budi pekerti yang tentunya berkaitan dengan sistem kerja otak dan 5 kebutuhan dasar manusia yang apabila salah satu dari 5 kebutuhan tadi tidak dapat dipenuhi akan mempengaruhi perilaku anak. Selanjutnya yaitu dalam modul 1.1 Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak sangat melekat sekali dengan bermain. Singkatnya dalam proses pembelajaran anak harus dibuat bahagia. Sebagai penjelasan dari modul 1.2 tentang kebutuhan dasar manusia. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti hujan yang turun pada musim kemarau. Dengan adanya ilmu yang didapatkan, mampu nantinya menjadi perbaikan baik bagi diri saya sendiri maupun bagi ekosistem sekolah nantinya menuju kepada kebaikan. Berkaitan dengan perasaan, tentunya saya sangat bersyukur sekali kepada Allah yang Maha Kuasa yang sudah mempertemukan saya dengan orang-orang hebat, ibu fasilitator, ibu instruktur, dan ibu pengajar praktik, yang tentunya sangat senang sekali saya menerima segala ilmu yang didapatkan, membuat saya lebih termotivasi, dan saya percaya untuk meningkatkan efikasi diri, untuk meningkatkan kompetensi diri selanjutnya.
Sebagai momen pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa siswa pintar adalah siswa yang lulus KKM dan kognitifnya saja. Yang kedua yaitu dalam merefleksikan pembelajaran, saya lebih sering tidak mendokumentasikan, sehingga saya lupa dan bingung sendiri mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang saya lakukan. Yang ketiga yaitu eh, saya menyangka bahwa anak yang pendiam dan malu tidaklah pintar. Namun sekarang semua itu berubah karena pada dasarnya hakikat penilaian bukan kognitif saja, namun lebih kepada proses sehingga anak dapat memaknai pembelajarannya. Yang kedua yaitu saya sudah mendokumentasikan refleksi pembelajaran karena itu sangat penting untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga yaitu setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tentunya. Sehingga sebagai guru kita harus mencari cara untuk menemukan bakat dan minat anak tersebut agar mereka berkembang dan berprestasi. Adapun penerapan ke depan atau rencana ke depan, saya akan selalu mendokumentasikan refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan agar memudahkan saya untuk memperbaiki, menelaah di mana kekurangan dan di mana yang perlu ditingkatkan. Yang kedua yaitu saya akan membuat inovasi media pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga siswa termotivasi dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang ketiga tentunya mengikuti pelatihan dan meningkatkan kompetensi sebagai pendidik, mengambil segala kesempatan-kesempatan yang ada yang mampu untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Yang selanjutnya yaitu berpartisipasi aktif dalam komunitas praktisi demi memajukan pendidikan sekolah pada khususnya dan anak-anak pada umumnya. Singkat cerita, materi pada modul 1.1 dan 1.2 sungguh sangat luar biasa. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.